Kita lanjutkan kembali di surat Al-Imran ayat yang ke-138 mengenai Al-Quran. Karena manusia hanya memahami Al-Quran yang tersurat yang ada di luar dirinya saja. Karena iman dan kepercayaan manusia hanyalah apa yang ada di luar dirinya sahaja selama ini. Manusia lebih percaya kepada apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya, tapi manusia tidak percaya kepada siapa yang melihatnya dan siapa yang mendengarkannya. Karena manusianya masih jadi hantu-hantuan di dalam dadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Hada bayanun linnasi wahudan wa maw'idatun lil muttaqin. Yang artinya inilah dalam Al-Quran suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Shadaqallahul Azim. Jadi bila Al-Quran yang kita lihat dan Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita imani, kitab-kitab yang ada di luar diri kita ini, bila menurut keterangan Allah adalah Al-Quran adalah petunjuk untuk semua manusia. Akan tetapi kenapa banyak pun juga orang yang tidak mengikuti Al-Quran atau manusia bahkan ingkar kepada kitab Al-Quran, sehingga mereka memilih Alkitabnya sendiri-sendiri, kitab-kitab sucinya sendiri-sendiri, agama-agama yang selain Islam. Padahal di sini inilah kitab Al-Quran suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia, untuk semua manusia. Karena kita memahami hanya Al-Quran yang di dalam, hanya Al-Quran yang di luar ini, maka ya semuanya tak akan pernah sinkron dengan keterangannya. Padahal inilah kitab suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia. Jadi yang dimaksud Alkitab atau Al-Quran itu seluruh manusia itulah hakikat sejatinya Alkitab Tuhan, yakni seluruh manusia itulah perjalanan Tuhan, ayat-ayat sucinya Tuhan, yang mana semua manusia diwujudkan, yang tadinya tidak wujud diwujudkan, manusia dihidupkan, manusia dikehendaki, manusia dikuasai, manusia diperdengarkan, manusia diperlihatkan, manusianya diperkalamkan. Inilah tanda bukti setiap manusia itu adalah kitab-kitab Tuhan. Akan tetapi manusia selama ini menjadikan dirinya kitab-kitab hawa nafsunya, sehingga manusia merampas kitab yang suci, sehingga najislah kitab suci itu menjadi kitab-kitabnya syaitan, menjadi kitab-kitab hawa nafsu manusianya. Karena yang menjadi raja bukan Tuhan lagi di dalam hati manusianya, akan tetapi masing-masing manusianya lah yang menjadi Tuhan di dalam dirinya, untuk mengatur dunia, untuk mengatur keinginannya, untuk mengatur apa yang dicita-citakannya, untuk mengatur kehidupannya. Manusia sok jadi pengatur
dirinya sendiri. Inilah manusia yang merampas atau yang membinasakan kitab-kitab suci Tuhan. Jadi yang dimaksud Alkitab itu Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi hakikat kitab Alkitab itu adalah kitab diri manusia. Ketika manusianya merasa dirinya yang ada, dirinya yang hidup, dirinya yang wujud, maka kitabnya ya kitab hitam. Kitab yang penuh dengan kesalahan, kitab yang penuh dengan angka-angka merah semua, bohong semua. Kenapa? Karena manusianya syirik kepada Tuhannya. Karena manusia merasa di dalam dosa, manusia di dalam kebinasaan, manusia di dalam kematian. Apanya yang mati? Meskipun badannya hidup tapi jiwanya yang mati. Karena manusia merasa dirinya yang hidup, karena manusia merasa dirinya yang berkuasa, maka itulah kitab-kitab yang gelap pada diri manusia. Maka manusia menerima kitab dengan tangan kirinya. Itulah kitab-kitabnya manusia, penuh dengan angkara murka, penuh dengan kedustaan. Karena diri manusia masih dirampas oleh diri manusianya. Manusia masih menjadi rasul-rasulnya setan. Manusia masih mengikuti jalan-jalan setan. Di manakah jalan setan itu? Semua jalan yang ada di luar diri manusianya, itulah jalan setan itu. Akan tetapi, manakah jalan Tuhan itu? Bila manusianya masuk ke dalam dirinya, sehingga menyerahkan hidup dan badan dan sujud kepada Tuhannya, maka disitulah jalan yang lurus. Maka ketika Nabi Isra Mi'raj itu bukan yang di luar, bukan keluar diri, bukan yang dibayang-bayangkan orang perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Bukan yang dibayangkan orang dari Mekah ke Masjidil Aqsa yang di luar sana. Terus naik ke langit yang di luar sana. Bukan itu. Itu semua kan tidak ada yang di luar diri kita, itu tidak ada. Bagi Tuhan yang di luar diri kita ini tidak ada yang di dalam diri. Kenapa? Tanpa yang ada di dalam diri, yang di luar diri tak ada. Di luar diri itu kosong, melompong, yang isi ada di dalam diri. Bukti realita apa? Kalau Nabi Muhammad Isra Mi'rajnya itu bukan keluar diri, tapi masuk ke dalam diri. Ketika sebelum perjalanan, sebelum diperjalankan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad dibedah dadanya, dibersihkan hatinya. Berarti langit mana yang akan dilewati? Langit yang di luar sana yang tidak ada itu apa langit yang di dalam dirinya? Pasti yang dilewati ya langit yang dibersihkan itu, dadanya yang dibersihkan hatinya, agar suci dari Muhammadnya, agar suci dari kemanusiaannya, baru bisa mi'raj, baru hatinya bisa lillah. Yang dulunya linas berubah menjadi lillah bila sudah dioperasi, sudah dibaiat, sudah dibersihkan hatinya. Ia selalu naik turun bebas. Kenapa? Karena yang naik turun ia bukan Muhammadnya. Yang naik dan turun ia yang mengutus Muhammadnya. Yang mengutus manusianya ia Tuhan sendiri. Jadi itulah yang dimaksud Al-Quran atau Alkitab atau ayat-ayat Tuhan itu ada pada tiap-tiap diri manusia. Sehingga selama ini manusia hanya
mengandalkan ayat-ayat yang di luar dirinya, mengandalkan dalil-dalil yang ada di luar dirinya, ya rapuh, penuh dengan perdebatan, saling salah menyalahkan, saling menghinakan kitab-kitab yang diyakininya. Kenapa? Karena bukan kitab asli yang dibacanya, bukan kitab asli yang diimaninya. Maka dari itu manusia banyak terlena di dalam kitab-kitab yang palsu yang di luar dirinya, sehingga yang dibela-bela kitab yang palsu. Kitab-kitab yang diyakininya, yang dilihatnya itu semua kitab palsu. Kitab yang nyata, kitab yang menjadi kebenaran manusia bisa selamat daripada kitab yang palsu, yakni manusia masuk ke dalam dirinya, menyaksikan kitab-kitab asli, ayat-ayat asli dari Tuhan. Sehingga ketika manusianya sudah bisa membaca kitab asli dari Tuhan, maka imbasnya apa? Imbasnya sudah tidak ada perdebatan lagi dengan manusia lain. Yang ada hanya kedamaian, kasih dan sayang. Itulah karena manusia membaca Alkitab Tuhan yang asli. Jadi sebenarnya manusianya tidak bisa membaca Alkitab itu. Yang punya Alkitablah yang bisa membaca. Jadi hanya Tuhanlah yang bisa membaca manusia. Bukan manusia yang bisa membaca Tuhan. Kebalik-balik iman manusia selama ini. Karena manusianya merasa beriman. Ketika manusianya masih merasa beriman, ya hakikatnya tidak beriman. Tapi bila manusianya sudah melepaskan iman dan keyakinannya hanya kepada Tuhanlah ia kembali, maka disitulah yang dikatakan iman, takwa, yakin. Karena yang ada hanya al-yakin itu sendiri. Alhamdulillah, semoga bisa dipahami ya tentang Al-Quran atau tentang Alkitab yang sesungguh-sungguhnya. Bagi orang-orang yang membaca kitab yang sesungguh-sungguhnya, maka ia tak akan mengadakan perbedaan lagi. Ia tak akan bisa menyaksikan yang berbeda lagi, tapi yang ia saksikan hanyalah persamaan. Apapun agama, apapun keyakinan, yang dilihat hanya persamaan. Kenapa? Sama-sama pagelaran Tuhan. Kenapa kok bisa menyaksikan kesamaannya? Karena yang ada hanya yang sama. Yang ada hanyalah Tuhan yang menguasai kita. Yang ada hanyalah Tuhan yang menguasai orang lain meskipun beragama yang berbeda. Yang ada hanya persamaan. Bahwa Tuhanlah yang menggelar seluruh manusia. Agama apapun manusia, tak pernah ada yang salah bagi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang menciptakan seluruh manusia. Tuhanlah yang menciptakan pergerakan manusia. Tuhanlah yang menciptakan apa-apa agama-agama yang dipeluk oleh manusia. Tak akan ada yang salah bagi Tuhan. Maka dari itu perbedaan manusia ketika manusia hanya menyaksikan diri kemanusiaannya. Perbedaan bagi manusia ketika manusia hanya menyaksikan kedagingannya sendiri, keakuannya sendiri. Sehingga banyak perbedaan, banyak peperangan, banyak perdebatan. Karena manusia hanya mengikuti ajaran-ajaran setan. Maka gampang diadu domba oleh setan. Gampang dibentur-benturkan oleh setan. Karena yang diikuti manusia hanyalah setan saja. Yang mana suka mencari perbedaan-perbedaan antar beragama. Tidak mau disama-samakan. Oh, kepercayaan kami beda dengan kepercayaan yang lain. Nah, inilah ajaran-ajaran setan itu. Karena setan mau menang sendiri. Membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain. Akhirnya masing-masing diri manusia ia membeda-bedakan dirinya. Yang Islam bilang keimananku dengan keimananmu beda.
Yang Kristen pun juga bilang keimananku dan keimananmu juga beda. Nah inilah karena kita hanya pengikut-pengikut setan, ya diadu domba oleh setan itu, dipermainkan iman kita oleh setan itu. Karena yang salah siapa? Bukan setannya, yang salah ya kita sendiri. Ngapain ikut setan? Bagi manusia yang sudah mengikuti Tuhannya, yang sudah bisa membaca kitab-kitab Tuhan yang ada pada dirinya, maka yang ada hanya persamaan dengan kitab-kitab yang ada pada diri orang lain. Tidak ada bedanya. Kenapa? Karena yang menguasainya sama, yang menciptakannya sama, yang mewujudkannya sama, yang menghidupkannya sama. Tak ada perbedaan lagi. Ahad. Itulah yang dimaksud syuhudul wahda bil kasro wa syuhudul kasro bil wahda. Pandanglah dari yang satu kepada yang banyak dan kembalikanlah dari yang banyak kepada yang satu. Itulah orang-orang yang sudah menemukan Tuhannya. Itulah orang-orang yang sudah menemukan bahwa hidup ini hidupnya Tuhan. Itulah orang-orang yang sudah menemukan jalan keselamatan. Sudah tidak membedakan lagi antara dirinya dengan yang lainnya. Itulah indahnya beragama. Itulah indahnya toleransi. Jadi yang berhak atau yang bisa bertoleransi hanya Sang Pencipta, hanyalah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang menciptakan semua ini, bukan manusianya. Kita selama ini lebih yakin, lebih percaya kepada iman manusia, tidak yakin kepada iman yang diberikan Tuhan kepada manusia, sehingga kita tergelincir, gampang menilai-nilai manusia, gampang menyalah-nyalahkan manusia. Kenapa? Karena yang salah ternyata diri kita sendiri tanpa kita sadari. Karena kita tidak menyadari fitrah diri kita pun, maka kita tak akan pernah bisa menyadari fitrah diri orang lain. Alhamdulillahirabbil alamin, semoga dipahami ya. Kita belajar bersama-sama. Silakan kopinya diminum dulu.